Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Alhamdulillah jamaah kajian duha, Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kepada Allah kesempatan pagi hari ini ditakdirkan hadir di majelis ilmu. Insyaallah tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang dibuat senang dengan majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik atau ada kebaikan dalam dirinya oleh Allah, hal pertama yang diinginkan oleh Allah adalah yufaqihu fiddin, difaqihkan dalam ilmu agama. Maka kesempatan yang terbatas ini mari kita syukuri, diluruskan niatnya semata-mata datang untuk bentuk amanah kita sesuai dengan temanya, mensolehkan orang tua demi kebaikan generasi kita atau anak-anak kita. Ini yang hadir sudah jadi orang tua semua? Sudah ya Pak? Ada yang belum? Kalau yang belum berarti luar biasa ini. Berarti dia serius menyiapkan bekalnya ya. Karena memang begitu. Bahkan bicara tentang rumah tangga atau kebaikan generasi itu Nabi memulainya tidak hanya setelah berkeluarga, bahkan jauh sebelum berkeluarga itu ya. Maka Rasul menyampaikan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangannya. Yang pertama li jamaliha, karena rupawannya, wajahnya yang menarik. Jadi nggak salah kalau mas-mas cari yang cakep tuh nggak salah ya. Cuma putrinya mau nggak gitu nanti ya. Yang kedua li maliha, karena hartanya. Dan ini disebutkan Nabi ya. Yang ketiga linasabiha, karena keturunannya, kemuliaan nasabnya. Yang keempat baru lidiniha, karena faktor solehahnya, agamanya. Tapi Nabi memastikan, menggaransi fadfar bidatid-din taribat yadaka. Anda pilih karena pertimbangan agamanya, Anda beruntung. Ini menunjukkan bahwa proses membentuk generasi gemilang itu dimulai dari memilih pasangan. Insya Allah janjinya Allah pasti benar, pasti kita dapatkan. Allah sudah sampaikan at-thayyibuna lit-thayyibat. Kalau lelaki baik-baik itu insya Allah akan dipertemukan oleh Allah dengan perempuan yang baik-baik pula. Baik, tema besarnya adalah tentang pendidikan keluarga. Satu tema yang pastinya harus kita ilmui, karena bagaimanapun tidak ada sekolahnya, nggak ada kurikulumnya. Padahal pekerjaannya berapa jam sehari jadi orang tua? 24 jam ya. Apalagi kalau ibu-ibu ketika bicara masalah peran, Masya Allah, Quran memuliakan dengan peran terbaiknya itu ya.
pendidikan terbaik pertama itu adalah al-ummu, ibunya. Para bapak juga tidak kalah penting untuk belajar. Ada sebuah tulisan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah. Kalau para pengkaji tentang Al-Quran itu menyebutkan bahkan sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah, dan banyak bertebaran kisah rumah tangga. Ya. Ini yang harusnya menjadi fokus kita, bahwa Islam itu ternyata konsep berumah tangga itu sudah sangat lengkap sekali. Ya. Dan yang menarik, yang ini justru barangkali tidak diperankan oleh orang hari ini, yang paling banyak terlibat dalam pendidikan anak dalam Al-Quran itu kira-kira menurut panjenengan itu bapaknya atau ibunya dalam Al-Quran? Ternyata bapak itu, ya, ada 14 kali diskusi, ya, ada 14 kali diskusi orang tua dengan anak. Ternyata yang 13 kali itu yang ngobrol bukan ibunya. Siapa? Bapaknya. Pak, berarti yang harus cerewet sama anak-anak siapa? Bapaknya atau ibunya? Ya. Lihat saja narasi yang disampaikan oleh Allah misalnya dalam surat Luqman, kan jelas itu. Wa id qala Luqmanu libnihi, dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ya, siapa yang berkata? Luqman. Pak Luqman atau Bu Luqman? Ya, Luqman kan? Ya. Sama ketika Yakub misalnya, ya, seorang ayah yang soleh, anaknya buahnya, Al-Quran menyampaikan am kuntum syuhada id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Al-Quran bicara tentang ayah yang hendak meninggal dunia, ya, dikumpulkan semua anaknya, ditinggalkan wasiat terbaiknya, ditanyakan satu persatu, anak-anak itu dipanggil, mata butuna mim ba'di. Nak, besok kalau bapak sudah nggak ada, siapa yang kalian sembah? Itu menunjukkan bahwa Masya Allah, harus yang banyak terlibat itu adalah bapaknya. Betul. Kalau pernah mendengar pernyataan ungkapan dalam bahasa Arab, al-ummu madrasatul ula, bahwa pendidik pertama itu siapa? Ibunya. Tetapi ada lanjutannya katanya di situ. Wal abbu mudiruha, tetapi kepala sekolahnya adalah ayahnya. Berarti yang menentukan kepala sekolah atau guru dalam sebuah pendidikan itu kepalanya, Pak. Makanya mohon maaf kalau ini sudah bagus perbandingan yang hadir, ya. Artinya kalau jomplang yang banyak hadir hanya ibunya, kemudian bapaknya nggak hadir, berarti ini perlu disadari, perlu dibuka kembali Al-Qur'annya, bahwa yang paling banyak memberikan pengaruh pendidikan harusnya adalah bapaknya, bukan ibunya. Nah, makanya nanti tema mensolehkan itu temanya adalah, ya, kalau bicara masalah tema, doanya yang mengutarakan adalah sang ayah. Misalnya ketika Nabi Ibrahim ketika berdoa, diabadikan dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu, ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, baru wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang saleh itu doanya salah satunya adalah walladzina yaquluna rabbana, ya Rabb kami, hablana, anugerahkan untuk kami, min azwajina, istri-istri kami, pendamping hidup kami. Berarti ini Quran ini ketika menempatkan sebuah urutan itu punya makna. Artinya sebelum berharap banyak kepada kesolehan anak-anak kita, tugas suami adalah mensolehkan pasangan, ya. Dan itu tidak kemudian serta-merta bahwa selesai ataupun hanya di pundak suami, enggak.
Kalau Al-Quran bicara lagi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa Allah sampaikan itu dengan perumpamaan terbaik, pasangan itu seperti baju. Fungsi baju untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menutup aurat. Nah, maka pasangan itu harusnya saling menutup kekurangannya masing-masing. Nanti pada bab tentang bagaimana merawat sakinah, mawaddah, warahmah itu akan ditemukan nanti bagaimana dari sakinah tumbuh jadi mawaddah, bagaimana dari mawaddah menjadi rahmat, itu ternyata sudah dibahas panjang lebar ya. Baik, saya fokus kepada tema pada pagi hari ini tentang pendidikan anak. Jadi tidak lepas dari pertama tadi, mensolehkan pasangan dulu ya. Baru nanti berharap azwajina wa dzurriyyatina dan dzurriyyah, keturunan kami. Nah, makanya temanya berarti yang harus soleh dulu bapaknya atau anaknya? Ibunya atau anaknya? Ibu dan bapaknya harus soleh dulu. Ini kunci berarti ini. Ada contoh-contoh dalam Al-Quran memang tidak selalu tepat. Ada pepatah Pak, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau orang Jawa punya pepatah apa? Kacang orang ninggal lanjaran. Nah, yang orang kota nggak ngerti barangkali peribahasa ini ya. Kalau orang Arab juga punya pepatah itu, al ibnu sirru abawaihi, bahwa anak itu cerminan orang tua. Betul apa tidak? Jangan-jangan salah maksudnya ya. Bahwa iya betul bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu kesepakatan umum. Kalau pengecualiannya ada nggak kira-kira? Pasti ada Pak. Nanti karena kalau nggak disampaikan jangan-jangan dibantah. Oh buktinya belum tentu bapaknya soleh, anaknya soleh itu. Siapa? Nabi Nuh kan? Ya. Yang sedikit itu untuk jadi pelajaran berharga, bukan untuk sebagai sebuah tanda kekalahan. Misalnya kita belum sudah pesimis ya, wah lah wong Nabi Nuh saja yang ulul azmi minar rusul saja bisa gagal dalam didik, apalagi saya gitu. Nah, ini biar difahami bahwa Masya Allah hamba manusia itu hanya berikhtiar, tapi berlakulah umumnya sebuah kaidah. Nah, misalnya kalau tadi ada pengecualian Nabi Nuh itu sama secara umum, tidak kemudian berarti salah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu salah, bukan begitu memaknainya. Pengecualian selalu ada. Kayak kita misalnya seorang guru sering mengajarkan kepada anak-anak rajin pangkal pandai. Di pondok itu model santri macam-macam ya. Karena saya pernah jadi santri itu, ada yang Masya Allah begitu besok ujian itu ya dia semalam suntuk tidak tidur, ngapal terus itu. Tapi Masya Allah, saya punya teman itu ya serius sekali kalau musim ujian itu, tapi nggak pernah masuk 10 besar itu ya. Berarti keliru nggak pepatah rajin pangkal pandai itu ya. Sementara di sisi lain kadang ada teman yang Masya Allah nggak pernah ngeringkes, nggak pernah punya catatan, tapi temannya belajar dia tidur aja ya. Begitu ujian itu dia tiba-tiba ranking 1 gitu. Bisa nggak itu? Kan kayak melawan apa ini? Sebuah konsep umumnya kan. Iya, itu bisa saja pengecualian. Ada orang-orang yang cerdasnya luar biasa, sekali dengar sudah hafal, itu ada. Saya bahkan punya teman tuh, saya rencana insya Allah semester ini ranking 3 itu. Bener ranking 3 itu. Nah dia udah bosen 3, terus 1 lah, ranking 1 itu ya. Padahal belajarnya biasa aja itu. Sementara yang mati-matian metenteng sampai ngeringkes, sampai motokopi, sampai nggak tidur itu, ya rankingnya belakang aja itu ya.
Nah disinilah kemudian tidak boleh kita mengatakan berarti nggak usah belajar. Ya, tetap pengecualian dalam hal apapun itu ada. Ya. Sama bapak soleh, ibu solehah itu umumnya adalah melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Tapi ada bapak dolim, ibu solehah, anaknya baik. Kan kita selalu begitu. Kadang melihatnya, tetangga saya itu masya Allah preman, jarang ke masjid, tapi anaknya rajin TPA, bahkan hafal Al-Quran. Ya. Sementara kita yang mati-matian 5 waktu tepat waktu berjamaah itu, ya, anaknya malah sebaliknya. Ada nggak Pak? Ada, tapi itu kan sedikit pengecualian. Makanya kita nggak bicara yang sedikit, kita bicaranya yang secara konsep itu sudah disampaikan bahwa betul ya, semua itu buah dari kerja keras orang tua. Nah, baik bicara anak, bicara perbaikan generasi, betul bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan berdampak kepada anak-anak kita semuanya itu. Bicara masalah sejarah ataupun cerita, ya, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan tentang ya, nasihatnya kepada seorang anak muda. Ini anak muda yang disebut dalam hadis itu adalah Abdullah bin Abbas, anak kecil 10 tahun. Tapi Nabi sudah membiasakan kebaikan sejak dini. Bahkan Nabi menasihati dengan nasihat-nasihat yang pendek-pendek tapi luar biasa. Panjenengan sudah pernah mendengar hadis yang tentang ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ya. Ihfadillah, jagalah Allah, tajiduhu tujahaka, kamu akan dapati Allah senantiasa di sisimu, mendengar doamu, mengabulkan permohonanmu. Itu panjangnya nanti bisa dibaca kembali ataupun dikaji lagi di lain tema. Saya fokus pada jagalah Allah. Apa yang harus dijaga? Dan ini masya Allah, yang pertama adalah bagaimana kita diajarkan oleh Rasul jagalah Allah itu. Yang pertama, jaga hal yang wajib. Di situ disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam adalah yang pertama adalah as-shalah. Sholat ini yang paling urgen, Pak. Makanya ada seorang salaf, ini nggak masuk akal kalau hari ini bicara masalah manusia model begini ini. Ya, ada seorang salaf namanya Sa'id bin Musayyib. Ya, beliau ini masya Allah 40 tahun belum pernah lihat punggung jamaah sholat itu. Artinya kalau sholat di mana beliau? Saf paling depan itu. Betapa seriusnya beliau ini yang wajib. Belum lagi sholat malamnya sangat panjang sekali. Ketika suatu hari ditanya oleh anaknya, ya ayah ini kok serius banget jaga sholat ini, ya, kenapa ya gitu ditanya. Beliau dikutip itu oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan begini, la azidanna fi sholati min ajlika rojaan an ahfadhu fik. Nak, ayah akan jaga sholat ini, akan ayah perhatikan betul waktunya, ya, kesempurnaannya. Harapan ayah kelak keberkahan dari sholat ini, sepeninggal ayah Allah akan menjagamu dengan keberkahan ibadah ayah ini. Jadi masya Allah, kadang kita tidak berpikir jauh menyiapkan untuk anak-anak yang terbaik itu apa. Padahal Islam sudah punya konsep yang jelas. Memang boleh, tidak ada salah panjenengan mikirkan masa depan itu dengan menyiapkan mungkin asuransi terbaiknya apa dalam pendidikan, kemudian dalam harta apa yang disiapkan. Tapi jangan lupa ada yang lebih berharga dan harus disiapkan, yaitu apa? Kesolehan orang tua. Karena keberkahannya masya Allah tidak hanya untuk anak kita. Nanti kita sampaikan kisah dari Khidir sama Nabi Musa alaihi salam, bagaimana inspirasi kesolehan ini menjadikan para ulama serius sekali untuk memantaskan dirinya agar kelak keberkahannya sampai kepada anak-anak. Itu yang pertama, jagalah sholat itu. Makanya bapak-bapak itu betul sekali, ya,
ketika hal yang paling berat. Makanya ada beberapa masjid itu saya melihat dibuat kayak semacam apa ini, tagline ataupun poster-poster menarik ya. Saya lihat di Jangli ada, di Telogosari ada, ditulis ya, gunung kudaki, lautan kuseberangi, masjid kulewati gitu ya. Dan betul ternyata perjalanan paling berat itu adalah melangkahkan kaki menuju masjid, Pak. Allah yang sampaikan itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu paling berat, betul itu. Kecuali orang yang khusyuk berharap berjumpa dengan Allah, maka salat menjadi rohah. Bagaimana tempat istirahat terbaik. Dia cerita sama Allah, dia akan curhat tentang permasalahannya itu ba'da salat. Makanya ayatnya wasta'inu bis-sabri wassalah. Ada masalah apapun, ambil wudhu, gelar sajadah, sholat, curhat sama Allah. Disitulah tempat terbaik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka sholat ini yang Masya Allah, kenapa sholat itu penting sekali. Bahkan untuk mengajarkan kepada didik anak saja dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan memukul itu hanya dalam urusan sholat. Ya. Muru auladakum bis sholati, perintahkan anakmu sholat kalau sudah berusia berapa? 7 ya. Wahum abna'us sab'i sinin, kalau dia usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Konsep berikutnya adalah kamu wajib pukul ya. Boleh, bukan wajib. Boleh kamu wadribuhum, pukul anakmu wahum abna'u 'ashri sinin, kalau usianya 10 tahun dia belum sholat. Kelas berapa Pak ini berarti? 7 tahun kelas berapa Bu? 1 SD ya. Berarti kita disuruh oleh Allah bersabar-sabar. Itu perintahnya kan begitu. Tidak hanya wasbir, tapi wastobir. Wah, ini sabarnya benar-benar nguji kita, ngajak anak sholat itu ya. Subuh dibangunkan belum tentu bangun, cuma ngolat-ngolat saja ya. Duhur diingatkan masih main saja. Tapi memang kita harus paham konsep, tidak boleh maksa itu. 7, nanti 8, 9, 10. Bapak Ibu 3 tahun ini saat-saat harus banyak istighfar, lapang dada, bersusah-susah untuk menanamkan sholat ini ya. Wadribuhum 'alaiha, pukul ketika usia 10 tahun belum sholat. Lah dari mana pendidikan terbaik selama 7, 8, 9? Pendidikan terbaik adalah al-qudwah atau qudwah hasanah, keteladanan yang baik dimulai dari bapaknya pastinya ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan sholat itu barometer. Ada sebuah hadis yang pastinya tidak gampang karena hadiahnya juga luar biasa ya. Nabi bersabda begini, memotivasi para bapak ini. Man shalla lillahi fi jama'atin arba'ina yauman yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq, bara'atun minan nar ya. Siapa yang bisa sholat selama 40 hari, kalau sholat arba'in itu 40 kali ya. Siapa bisa sholat 40 hari, yudrik fi jama'atin, berjamaah bersama imam, yudriku takbiratal ula, setiap sholat itu dia masih Jawa itu menangi itu ndapati. Imam masih takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram itu jenengan sudah rapi di barisan ini. Nabi menggaransi 2 jaminan. Kutibat lahu bara'atani, orang ini dijauhkan dari 2 hal. 1, bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari penyakit munafik. Karena orang munafik pasti nggak bisa bertahan sepanjang itu ya. Ayatnya sudah jelas di dalam surat An-Nisa itu.
Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, ini perhatian. Kalau kita punya kebiasaan nunda-nunda, ini memang biasanya ujian itu untuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu punya kewajiban tepat waktu nggak bu sholatnya sebenarnya? Ya, kalau ayatnya kan jelas, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu ya sudah oleh Allah dijadikan apa? Ya, tercatat dan sudah mauqutan, ditetapkan waktunya. Ibarat sekarang subuh jam 4.10, ya, zuhur setengah 12 lebih 10, asar setengah 3 lebih seperempat kalau nggak salah. Ini mauqutan berarti. Ini saya nanya, berlaku hanya untuk bapak atau juga ibu? Ya, bu kalau sedang masak kemudian zuhur berarti kompor pateni atau lanjut? Ya, berarti dijawab masing-masing ya. Artinya ini evaluasi ya. Betul, nanti orang tua itu diharapkan punya amalan andalan nanti. Tapi jangan bicara banyak amalan andalan yang lain sebelum sholat itu diperhatikan. Boleh jenengan punya amalan setiap hari sedekah pagi. Mohon maaf, mau ke lazis mau kemanapun itu bagus. Tapi itu adalah ibarat sebuah pohon, itu bukan akar dan batangnya, itu hanya cabang-cabangnya itu. Artinya akarnya adalah sholat itu yang harus paling penting sekali. Ya, jadi penting diperhatikan. Boleh punya amalan andalan apapun, tapi yang pokok diperhatikan dulu. Masalah sholat prinsip. Nah, pertama dijauhkan dari sifat munafik. Yang kedua bara'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Berapa hari tadi Pak? 40 hari. Jenengan misalnya sudah sukses 39 hari, kemudian dilalah hari ke-40 itu kebelet, kemudian sudah mau masuk saf, keluar tiba-tiba sudah waladhdallin amin. Gagal nggak berarti ya? Nah, karena Nabi mintanya 40 hari selalu mendengar takbir pertamanya atau mendapati takbir pertama. Jadi Masya Allah Pak, ini harus dilatih Pak kita ini. Kenapa? Ini kemuliaan lelaki itu adalah menjadi ahlul masjid. Anda dipuji oleh Allah kalau sebagai pedagang, sibuknya luar biasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi dipuji oleh Allah. Ada lelaki yang dipuji oleh Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada lelaki hebat itu di dunia itu, bisnisnya ya, kesibukannya itu tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah. Anisolah maksudnya dari menegakkan sholat. Ya, maka keren sekali pedagang-pedagang yang ketika zuhur ya, dia berani meninggalkan niaganya atau transaksinya langsung menuju masjid begitu ada panggilan muadzin hayya 'alas shalah. Luar biasa seorang mungkin manajer yang berani menghentikan aktivitas pekerjaannya ketika sudah ada panggilan sholat, karena di situ keberkahannya. Ya. Jadi yang pertama jagalah Allah itu maksudnya adalah jaga yang wajib, jangan sampai diterlantarkan. Pertama sholatnya. Ini bapak khususnya masalah sholat ini. Nah, ketika usia 7 tahun anak kita, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ini fase dimana kisah ngasih keteladanan Pak. Dan jangan lupa mohonkan kepada Allah. Ada wiridnya ya. Jenengan ngerasakan nggak? Termasuk hal yang paling susah itu mengajarkan, mendisiplinkan anak sholat. Kalau merasakan berarti sama. Al-Quran itu bicaranya wastabir alaiha, didik anak untuk sholat itu pekerjaan berat sekali. Makanya banyak berdoa. Salah satu doanya harus dihafal ini, doanya Nabi Ibrahim. Apa itu? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Ini doa ini Masya Allah sering jadi ijazah atau wirid ya, kalau ada kaum muslimin anaknya susah sholat, datang ke Pak Yai, datang ke ulama, itu dikasih ini wirid ini ya. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikanlah hamba ini muqimus shalah, orang yang senantiasa menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, demikian pula anak turun saya. Ini harus dihafal terutama oleh para ayah ya, zikir ini. Kemudian yang berikutnya yang harus difahami ya, selain fadilah jagalah sholatnya, itu yang kedua, apa yang harus dijaga itu, kalau yang pertama mengerjakan yang wajib, yang kedua pasti menjauhi yang haram ya, menjauhi yang haram. Jadi terutama mohon maaf para pencari rezeki di akhir zaman ini ujiannya berat ya. Makanya doa paginya Nabi 3 Pak ya. Apa yang pertama? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, warizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Satu yang pertama, ya Allah anugerahkan hamba ilmu yang manfaat, ilman nafi'an. Ini menarik. Yang kedua, rizqan thayyiban, ya Allah beri hamba rizki yang baik. Rizki yang baik itu adalah yang halalan thayyiban, mubarakan lagi, halal thayyib penuh berkah. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, ya Allah amalan hamba, misalnya dari bangun tidur, sholat, sedekah, apapun yang dilakukan seharian itu amalan mutaqabbalan, hendaklah kau terima amal hamba ini ya Allah. Ternyata Bapak Ibu, sebelum minta rizki sama sebelum minta amalnya makbul, permintaan pertama minta apa? Ilmu. Makanya betul sekali, para pencari nafkah itu ketika tidak paham ilmu, ini jadi bumerang. Kerja itu mohon maaf Pak, bukan hanya sekedar untung rugi, badi bangkrut, tapi juga surga dan neraka ya. Makanya Masya Allah, dilihat saja nanti perjalanan orang-orang hebat itu, mayoritas rata-rata dimulai dari keberkahan apa? Rizki. Betul sekali. Setiap pagi itu manusia, kata Nabi, fakullun nas yakdu. Setiap pagi para pencari nafkah itu berpagi-pagi bersemangat. Yang ke pasar ya sudah mungkin sebelum subuh, bahkan kalau pasar di Pasar Indo itu mungkin jam tengah malam sudah hiruk pikuk itu ya. Yang ke kantor berpagi-pagi ke kantor ya. Kata Nabi, fakulun nas yakdu, manusia itu menjemput rezeki semua berpagi-pagi ya. Famu'atikuha au mubikuha. Tapi pekerjaan itu berpotensi dua Pak. Satu, bisa saja bekerja itu membebaskan diri dan keluarganya dari api neraka karena dia bekerja pakai ilmu. Yang kedua, berpotensi menjerumuskan diri dan keluarga ke api neraka karena bekerja nggak pakai ilmu. Wah, ini yang menakutkan, apalagi akhir zaman itu. Rasul sudah memberikan sebuah kabarnya, ya'ti, kalau akan datang kepada kalian zamanun, sebuah masa zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal, orang tidak peduli tentang rezekinya itu. Maka nek pernah mendengar pepatah itu apa? Zaman edan ora edan ora komanan. Jadi orang sampai punya prinsip sedemikian ngerinya itu, zaman edan ora edan ora komanan. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari rezeki itu butuh paling pokok adalah ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, mani tajaro, siapa yang berbisnis, Anda bisnis apapun ini, mau online, mau offline ya, tapi nggak paham ilmu, nggak paham fikih ya, muamalah itu faqadir tatoma, dia sudah pasti akan jatuh dalam perbuatan salah. Irtatoma fir riba, dalam riba terutama, al-dzulmu, dalam kedoliman ya. Ini jadi yang kedua yang harus diperhatikan oleh kita orang tua yang soleh, selain hal yang wajib
adalah bagaimana ketika kita menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama masalah rezeki ya. Boleh ya kita nanti bicara macam-macam tentang bisnis dan lain sebagainya, tapi pastikan itu, karena urusan muamalah itu luas sekali ya. Al aslu fil muamalati al-ibahah. Pada prinsipnya muamalah itu mubah, boleh-boleh saja asalkan tidak melanggar syariat.